Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berjumpa lagi dengan saya Rahman Zulkifli di channel Sahabat RZ. Jadi alhamdulillah di episode kali ini kita berbincang-bincang bersama Guru Tak Sasawaluding selaku pembina Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandra mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. Nah, jadi ada Sekarang 10 tahun dan sekarang sudah mengabdi di MTS Asadia nomor 8 Kampiri, Kecamatan Pamanah. Jadi alhamdulillah di episode kali ini mungkin Guru Tak sedikit berbicara mulai dari beliau alumni dari MTS 2 Asadia Sengkang dan dilanjutkan di MA Asadia Attapange dan kuliah di UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam dan sempat menjadi ketua HMJ. ya, Ketua HMJ Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Ya, jadi alhamdulillah di bincang-bincang kali ini saya sedikit ingin menanyakan Ustaz tentang proses santri pada saat masuk di MTS Asadia sampai di UIN Alauddin Makassar. Bagaimana proses? Jadi sedikit saya berikan informasi bahwa saya masuk di MTS Asadia Putra 2 Sengkang itu tahun 2000 tahun 97 Ya, ya. dan selesai 1999 Iya. di MTS 1997 97. selesai di MTS Asadia Putra 2 1999. Iya. Selesai di situ saya lanjutkan Madrasah Alia Asadia Attapange. Attapange. Oh iya. Saya lanjut di situ. Selesai 2000 di Alia Attapange. Attapange. 2002. Iya sih. Saya selesai 2002. Baru lanjut lagi Di UIN. perguruan tinggi. Iya. Waktu itu masih Yayan. iya. Yayan. Nah, pada saat saya menimpa ilmu di situ 3 tahun 8 bulan. Tahun 8 bulan. Iya. Jadi saya selesai 2006. 6. Saya selesai 2006. Ya. Jadi ini saya sedikit mengenai tentang proses ini bisa menjadi ketua HMJ. Ya kan, maksudnya pada saat mahasiswa mungkin 2002 itu masih keras-kerasnya seorang mahasiswa menduduki jabatan di HMJ maupun di DEMA. Ya. Di kampus ada beberapa organisasi. Yang pertama adalah HMI. Iya. Ada HMI, yang kedua ada PMII, Iya. dan ada IMM. IMM, betul. Ketiga organisasi itulah yang kemudian mencalonkan kadernya untuk masuk sebagai calon ketua HMJ atau ketua BEM pada waktu itu. Iya. Dan saya dikader di HMI waktu itu dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatannya. Ternyata mungkin pengurus HMI mungkin
saya dilihat berbakat dalam Ya, memimpin salah Memimpin satu organisasi. organisasi. Intra Akhirnya saya dipilih, dicalonkan. dicalonkan ya. Dicalonkan. Dan alhamdulillah terpilih menjadi Ketua HMJ. PAI Fakultas Tarbiyah. Iya iya iya. Pada saat itu ada lawan atau Ada selisih berapa suara pada saat? lawan saya waktu itu dari PMII, Iya, iya. tapi dia dari Kabupaten Toli-Toli kayaknya. Oh iya, iya. Tengah. Saya dari Wajo. Wajo. Jadi pas setelah menjabat di Ketua HMJ satu periode dan di 2006 ini saya sudah selesai. Saya sempat dicalonkan jadi Ketua Dema. Ketua BEM. Oh BEM ya, masih Fakultas BEM. Tarbiyah. Iya, iya. Tapi pada waktu itu saya berpikir bahwa saya mau cepat selesai. Selesai. Iya iya iya. Saya mau cepat selesai supaya saya bisa mengabdi Betul. di masyarakat. Iya iya. Iya. Selesai 2006. 2006, saya bersamaan dengan sahabat saya, Iya. Ibu Kasma, Oh iya. Masuk. berdekatan rumah. Dia juga selesai waktu itu 2006, bahkan dia yang alumni terbaik Di UIN. di UIN waktu itu. Iya. Terbaik. Selesai di 2006, kami sempat berbincang-bincang tentang pekerjaan. Iya. Akhirnya menawarkan untuk membina. membina pesantren di Kabupaten Sopeng. Ada pesantren di situ butuh pembina, pembina perempuan Iya. dan pembina laki-laki. Saya tergugah hatiku untuk Iya. mengabdi. Oh iya iya. Akhirnya saya terima Terima. tawarannya. Insyaallah mari kita sama-sama membina pesantren, sama-sama Bismillah berangkat ke sana Sana. untuk mempergunakan Ilmu yang di. ilmu yang kita dapatkan. Ya. Oh, jadi salah satu sumber pertama yang mengikuti untuk ikut di pesantren itu karena Ibu Kasma Ya, yang. saya diajak sama Ibu Kasma. Iya. Waktu itu kita sudah selesai dan masing-masing mau cari pekerjaan. Ya, iya iya iya. Kalau tidak salah ada omnya yang membina di situ dan masih butuh pembina untuk dibantu dalam membina anak pesantren. Nama pesantren. Nah, pada waktu itu. Dan alhamdulillah saya sama-sama berangkat. Dia alumni Pondok Pesantren Tarbiyah Takalar. Oh iya iya iya. Saya Sadia. Sadia. Jadi Tapi ini saya maksudnya belum ditahu bahwa memang ada pesantren di Kabupaten Sopeng. Yang tidak, dan- saya tidak tahu. Saya tidak pernah juga, bahkan tidak pernah masuk di Kabupaten Sopeng waktu itu. Iya iya. Ya, saya cuma menerima tawarannya Tahu ya, karena tawarannya ini. pada waktu itu saya beranggapan bahwa saya ini juga dari Pesantren. pesantren, Iya, iya. jadi Harus pas, mengabdi. pas kayaknya kalau misalnya saya mengabdi di Di pesantren. pesantren. Betul betul. Nah, Ibu Kasma juga mungkin seperti itu pemikirannya bahwa dia juga dari pesantren. Iya. Jadi dia mengabdikan ilmunya Di pesantren. juga. pesantren. Jadi saya sama-sama berangkat ke Sopeng. Iya iya iya. Masuk di Sopeng. Masuk di Sopeng. Dan sempat itu di mobil sopir menakut-nakuti bahwa kalau sudah minum airnya Sopeng atau sudah diberaki kelelawar, wah, Sudah jadi orang Sopeng. akan jadi orang Sopeng. Nah, Iya iya iya. seperti itulah Ya, ceritanya orang Sopeng. saya masih di Sopeng. Jadi semenjak saya mulai 2006 sampai 2016 proses ya
seorang pembina itu menghadapi beberapa santri yang karakternya ini berbeda-beda, ya kan? Bagaimana proses sehingga bisa menyatukan persepsi ini santri untuk mengikuti aturan di pondok pesantren. Kan ya kayak saya kan pada saat mulai masuk pondok kan beda-beda. Mulai 2006 ini kan masih banyak senior-senior saya yang mungkin sudah dibina dan alhamdulillah sudah beberapa yang sudah sukses sekarang. Iya. Dan ternyata pengalaman saya pada waktu mondok di Asadia, ya, ternyata karakternya anak-anak juga seperti itu. Nah, ya. bahwa apa yang saya pernah alami pada saat saya santri, Ya, ternyata pada saat saya sampai di pesantren di Sopeng, pesantren Pergis Gandra, ternyata apa yang saya amati dengan melihat karakternya anak santri, ternyata itu yang pernah saya alami. Sesuai dengan sejarah yang lalu. Ada yang karakternya penurut, betul. ada juga pembangkang, malas, ada malas, bahkan ada juga di pas tapi baru pergi masuk pesantren. Iya. Jadi karakternya berbeda-beda. Tapi semua itu bisa dihadapi saya kira dengan saya melihat pembina saya begitu sabarnya, begitu ikhlasnya. Jadi disitulah saya pelajari bahwa kalau mau menjadi pembina butuh keikhlasan dan kesabaran. Kalau tidak ada itu, maka kita tidak bisa membina karakter anak-anak yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Ya kan, maksudnya di pondok kan berbeda-beda karakter yang membina ini. Jadi mungkin kan pada saat saya mondok ada pasti ada cerita lah yang selalu saya ingat. Yang selalu saya ingat itu pada saat sore setelah kita pengajian sore, setelah kita belajar ilmu dakwah itu ya, semua itu teman-teman saya selain saya itu buru-buru ganti baju untuk main bola bersama saya. Ya itulah maksudnya cerita yang tidak pernah kami lupakan bersama saya. Mungkin ada juga cerita dari Gurta yang bisa diceritakan. Itulah seninya anak pesantren. Ketika kita sudah belajar sore, dilanjutkan dengan olahraga, ada juga yang kegiatan seni. Iya tuh. Kalau saya dulu pada waktu siswa di MTS, saya sekolah Arab di Masjid Jami. Ada sekolah Arab di Masjid Jami. Saya masuk jam 2. Jadi pulang dari sekolah formal, pulang dari Lapong Koda, jalan kaki karena saya kos di dekat Masjid Jami. Jam 2 saya masuk lagi sekolah Arab di Masjid Jami lantai 2. Kalau kita di Gandra, pada waktu saya membina, nanti sesudah sholat asar baru kita belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, dakwah, hadis, tajwid. Kalau di Asadia jam 2. Saya kira seninya itu kalau sudah belajar agama lalu kita olahraga luar biasa. Artinya kesehatan jasmani dan rohani terpenuhi. Ya, jadi sedikit karena saya rasa dengan adanya Gurta ini sehingga apa yang saya alami di masa pondok pesantren di Gandra itu selama 4 tahun lebih, mulai dari MTS sampai Ale itu ya,
Saya rasa dengan adanya karakter dan motivasi Guru Tak, sehingga saya bisa menjadi seperti apa yang diinginkan oleh orang tua, bisa keluar ceramah dan bisa imam selama Ramadan. Jadi mungkin ini yang sempat saya tanyakan kepada Guru Tak, karakter yang dan motivasi yang diberikan kepada santri pada saat itu kan sebelum Ramadan kan ada kayak training dakwah yang kita lakukan selama mungkin 1 bulan lebih sebelum masuk Ramadan, itu yang dilakukan. Mungkin ada trik pada saat itu sehingga siliti-liti saya dan junior-junior saya ini ada yang bisa sampai sekarang itu telusuri tentang ilmu dakwahnya. Ya, saya selalu mengacu ke pengalaman saya. Oh iya, belajar dari pengalaman. Pengalaman saya bahwa pada saat saya di Asadia, saya selalu dibimbing supaya bisa tampil di tengah-tengah masyarakat berdakwah. Kalau sudah sholat maghrib atau sudah maghrib pengajian, sudah sholat isya, biasa kita ke rumahnya Guru Tak, dibina, dibimbing, dilatih untuk ceramah. Saya waktu itu ada beberapa guru saya yang masih saya ingat, seperti guruku Ismail Saleh, seperti guruku Zainal Abidin. Saya biasa di rumahnya Mandre Sanggara sambil belajar ceramah sambil belajar berasanji. Iya betul. Itulah yang saya pengalaman itulah yang saya pindahkan pada saat saya membina. Bahwa karena saya keluar ceramah itu di tengah masyarakat kelas 2 MTS. Kelas 8 lah. Kelas 8 MTS. Saya sudah ditunjuk oleh Guru Tak untuk keluar ceramah. 1 bulan. Waktu itu saya bingung, saya kaget, tetapi karena ada prinsip, ada motivasi dari Guru Tak bahwa insya Allah bismillah. Ada berkahnya itu Guru Tak. Kalau Guru Tak yang suruh kita, ada berkahnya insya Allah. Pasti anak-anak pesantren bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita selalu minta berkah kepada Guru Tak. Waktu itu pimpinan pondok waktu itu Andri Guru Tak, Ki Haji Abdul Malik. Saya sempat ke rumah jabatannya, minta didoakan karena masih kelas 2 MTS. Saya disuruh ditunjuk keluar ceramah di salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo. Dan saya laksanakan. Itulah yang kemudian saya pelajari dan saya aplikasikan pada saat saya membina di Gandra. Bahwa ketika anak-anak mau betul-betul memperlihatkan hasilnya, maka perlu bimbingan. Jadi saya berprinsip bahwa 5 bulan mau masuk bulan suci Ramadan, itu saya sudah berpikir bahwa bagaimana anak-anak muda ini saya bisa kader, saya bisa bina ceramahnya, begitu nanti tiba masuk bulan suci Ramadan, ceramahnya dia bisa manfaatkan karena sudah ada bekal. Ada bekal. Nah, itu berhasil ya saya lakukan. Alhamdulillah. Saya betul yang pertama yang saya mau kasih keluar waktu itu Agil. Nah, itu pertama, tetapi karena ada kendala. Pindah ke Miss Mubarak. Siapa? Misbah. Misbah. Nama lengkapnya Miss Mubarak. Atau Enrekange. Atau Enrekang. Yes. Itu yang saya coba latih. Alhamdulillah berhasil. Di juniornya itu alhamdulillah. Karena 5 bulan mau masuk bulan suci Ramadan, saya sudah
tersusungkan memang, tersusun rapi itu malam pertama ini, malam kedua ini. Betul, iya. Sambil saya berpikir untuk membekali buku dakwah. Jadi Iya. saya ajak anak-anak pesantren, Beli pesantren Gandra ke Sengkang untuk beli buku buku dakwahnya. buku dakwahnya Asadia Alhamdulillah, Ustaz. untuk menjadi bekal, untuk menjadi tambahan dakwah referensi. nanti pada saat keluar ceramah. Oke, Dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah, Ustaz. Dan apa yang diberikan guru ta itu selama ini, ya alhamdulillah saya sudah rasakan. Ya. Itu rasakan. Iya, saya di kampung tak botol telak. Ya, Kecamatan Sajuangi. Bisa juangin mulai situ keluar di sidrap. Alhamdulillah, Ustaz. Sampai Karena sekarang. bimbingannya guru ta ya, Ustaz. Dan jadi anak Kifli pasti merasakan. Ya, alhamdulillah, Ustaz. Dengan Bagaimana bimbingan pembinaan Iya. itu, tentu teman-teman yang lain yang saya tidak bisa satu persatu namanya yang saya bina, Iya. yang saya bimbing, bahkan sekarang sudah ada di Mesir juga. Iya. Ada 2 orang. Iya. Siapa lagi? Kifli? Anis sama Zulkifli. Anis sama Zulkifli. Iya, Zulkifli. Itu semua saya pernah bina, saya pernah bimbing. Dari segi kemampuan saya memberikan retorika dakwah. Itu. Yang saya pelajari di Asadia. Alhamdulillah, Ustaz. Dan terakhir, Ustaz, di statement ini mungkin ada closing statement atau pesan-pesan dari guru ta kepada santri-santri maupun alumni-alumni pondok pesantren itu, bahwa santri ini harus berkreasi di masyarakat. Mungkin ada pesan dari guru ta, Ustaz. Jadi anak-anakku santri perlu memakai prinsip manjat dan wajadah. Iya. Itu yang harus kita pakai. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Kedapat lagi. maka pasti dia sukses. Iya. Pasti akan dapat. Artinya bahwa kita harus bersungguh-sungguh, kita harus giat belajar, baik pelajaran umum maupun lebih-lebih pelajaran agama. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, seolah-olah dia berjalan menuju ke surga. Menuju ke surga. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka seperti mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka Allah akan menambahkan ilmu yang tidak pernah dia tahu. Itu. Di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Jadi Allah mengangkat orang yang berilmu dengan beberapa dan orang yang beriman dulu baru berilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang menuntut ilmu agama itu, insyaallah Allah akan mengangkat derajat. Kira santri itu yang perlu dia motivasi dirinya bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka insyaallah Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi mungkin sekian, Ustaz, Ya. sempat kita bincang-bincang pada episode kali ini, dan insyaallah mungkin ada episode selanjutnya, Ustaz, untuk bincang-bincang. Jadi mungkin inilah yang sempat kami bincang-bincangkan, sampaikan di episode kali ini. Sekian yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi